Relasi makna dipaparkan oleh Muhammad Asyar. Definisi relasi makna: hubungan antara kata, frasa, atau kalimat berdasarkan makna, mencerminkan perluasan, persamaan, pertentangan, dan ketercakupan makna. Jenis-jenis relasi makna: sinonimi, antonimi, homonimi, hiponimi, polisemi, meronimi, metonimi, toponimi. Sinonimi. Definisi sinonimi: kata-kata yang memiliki makna yang sama atau mirip. Menurut Kruse, sinonimi adalah hubungan antara leksem yang memiliki komponen makna serupa. Sinonim disebut juga sebagai padanan kata atau persamaan kata. Jenis-jenis sinonimi: sinonim mutlak, yaitu makna benar-benar sama dan dapat saling menggantikan, misalnya dokter dan tabib. Sinonim semirip adalah makna mirip tapi tidak selalu bisa saling menggantikan, misalnya senang dan bahagia. Sinonim selingkung merupakan sinonim dalam konteks atau bidang tertentu, misalnya layar dan monitor dalam bidang teknologi. Fungsi sinonimi dalam bahasa: memperkaya kosakata, menghindari pengulangan kata, menyesuaikan gaya bahasa, meningkatkan presisi dan nuansa makna. Pentingnya memahami sinonimi, membantu dalam menulis dan berbicara dengan lebih efektif. Berguna dalam penerjemahan dan pengajaran bahasa, menunjukkan kepekaan terhadap nuansa makna. Antonimi. Definisi antonimi: kata-kata yang memiliki makna berlawanan atau bertentangan. Menurut KBBI, antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh umum antonimi: panas, dingin, besar, kecil. Jenis-jenis antonimi: antonim mutlak, biner, berlawanan secara langsung dan tidak memiliki gradasi, misalnya hidup, mati. Antonim gradual, berlawanan secara bertingkat, ada gradasi makna, misalnya tinggi, rendah. Antonim relasional, hubungan saling bergantung atau timbal balik, misalnya membeli, menjual. Antonim majemuk, lawan kata yang terdiri dari lebih dari satu kata, misalnya naik daun, jatuh miskin. Antonim resiprokal, dua kata yang saling membutuhkan untuk eksis, misalnya suami, istri. Fungsi antonimi dalam bahasa: menunjukkan kontras atau pertentangan makna, memperkaya ekspresi dan gaya bahasa, membantu memahami konteks dan logika kalimat. Homonimi. Definisi homonimi: kata-kata yang memiliki bentuk yang sama, baik tulisan maupun bunyi, tetapi makna berbeda. Berasal dari bahasa Yunani homos, bermakna sama, dan onoma, berarti nama. Contoh, bisa, bermakna racun, dan bisa, bermakna mampu. Jenis-jenis homonimi: homograf, adalah sama ejaan, tetapi beda pelafalan dan makna, misalnya apel, buah, vs apel, upacara. Homofon, yakni sama pelafalan tetapi beda ejaan dan makna, misalnya sanksi vs sanksi. Homonim sempurna, yaitu sama ejaan dan pelafalan, tetapi beda makna, misalnya bisa, racun, vs bisa, mampu. Fungsi homonimi dalam bahasa: menunjukkan kekayaan dan fleksibilitas bahasa, menciptakan ambiguitas yang bisa dimanfaatkan dalam sastra dan humor, menuntut pemahaman konteks dalam komunikasi. Hiponimi. Definisi hiponimi: kata yang memiliki makna lebih spesifik dari kata lain yang lebih umum. Kata umum disebut hipernim, sedangkan kata spesifik disebut hiponim. Contoh, kata-kata apel, jeruk, dan pisang adalah hiponim dari kata buah. Struktur relasi hiponimi: hipernim, bersifat umum, hiponim, bersifat spesifik. Misalnya, buah adalah hipernim, dan apel, jeruk, pisang merupakan hiponimnya. Paparan di atas berlaku juga untuk contoh-contoh di bawah ini. Fungsi hiponimi dalam bahasa: menunjukkan klasifikasi dan kategori makna, mempermudah pemahaman konsep secara hierarkis, berguna dalam pengajaran bahasa dan analisis semantik. Polisemi. Definisi polisemi:
kata yang memiliki lebih dari satu makna yang saling terkait secara semantik. Berasal dari bahasa Yunani poli, yang bermakna banyak, dan sema, yang berarti tanda. Contoh polisemi kata kepala bisa berarti bagian tubuh, pemimpin, atau bagian atas sesuatu. Ciri-ciri polisemi, satu kata yang memiliki banyak makna. Makna-makna tersebut berkaitan secara semantik dan bergantung pada konteks penggunaan. Tidak menimbulkan ambiguitas jika konteksnya jelas. Contoh kata polisemi, satu kata memiliki makna satu, makna dua, dan makna tiga dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Kepala bermakna bagian tubuh, makna satu, pemimpin organisasi, makna dua, bagian atas benda, makna tiga. Mata bermakna indera penglihatan, makna satu, lubang jarum, makna dua, unit dalam rantai atau mata rantai, makna tiga. Buku bermakna kumpulan lembaran cetak, makna satu, catatan transaksi, makna dua, rekaman data digital, makna 3. Fungsi polisemi dalam bahasa, memperkaya ekspresi dan fleksibilitas bahasa, menunjukkan evolusi dan dinamika makna, penting dalam penerjemahan dan pemahaman teks. Meronimi. Definisi meronimi. Dalam semantik, meronim adalah kata yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Lawan dari meronim adalah holonim, yaitu kata yang menunjukkan keseluruhan. Contoh meronimi kornea adalah meronim dari mata, dan mata adalah meronim dari kepala. Struktur relasi meronimi. Meronim, bagian, holonim, keseluruhan. Contoh, kornea merupakan bagian dari mata. Jadi, kornea merupakan meronim, dan mata adalah holonim. Penjelasan ini berlaku untuk pasangan-pasangan kata di bawahnya. Fungsi meronimi dalam bahasa menunjukkan hubungan struktural antara bagian dan keseluruhan. Berguna dalam klasifikasi semantik dan analisis makna. Membantu pemahaman hierarki konsep dalam komunikasi. Metonimi. Definisi metonimi. Kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk pada sesuatu berdasarkan hubungan kedekatan atau asosiasi. Menurut KBBI, majas yang berupa pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Contoh metonimi, saya baca Shakespeare, maksudnya membaca karya Shakespeare. Jenis-jenis metonimi, produsen merujuk produk, yakni nama pembuat mewakili hasil ciptaannya. Contoh, saya minum aqua. Wadah merujuk isi, yakni nama wadah mewakili isinya. Contoh, ia minum 1 gelas. Lokasi merujuk lembaga, yaitu nama tempat mewakili institusi atau otoritas. Contoh, Gedung Putih memberi pernyataan. Alat merujuk fungsi, yaitu nama alat mewakili aktivitasnya. Contoh, pena lebih tajam dari pedang. Fungsi metonimi dalam bahasa, menyederhanakan ekspresi, memberi efek retoris dan gaya bahasa, menunjukkan hubungan konseptual yang kuat, digunakan dalam sastra, jurnalistik, dan komunikasi sehari-hari. Toponimi. Definisi toponimi. Toponimi berasal dari bahasa Yunani topos, yang bermakna tempat, dan onoma, bermakna nama. Merupakan cabang dari onomastika, yaitu studi tentang nama, mempelajari asal-usul, arti, struktur, dan fungsi nama-nama tempat. Ruang lingkup kajian toponimi, aspek linguistik yang meliputi fonologi, morfologi, dan semantik nama tempat. Aspek historis, yakni berkaitan dengan asal-usul dan perubahan nama dari masa ke masa. Aspek budaya, yang memuat nilai-nilai lokal, mitos, dan identitas masyarakat. Aspek geografis, yang berkaitan dengan hubungan antara nama dan lokasi fisik. Tipologi toponimi. Geonim adalah tipe toponimi mengkaji nama wilayah geografis, misalnya Sumatera dan Kalimantan. Hidronim merupakan tipe toponimi yang membahas nama wilayah perairan, contohnya Sungai Kapuas dan Danau Toba. Oronim
adalah tipe toponimi yang membahas nama bentuk lahan atau relief, misalnya Gunung Merapi dan Bukit Barisan. Kormonim merupakan tipe toponimi yang membahas nama yang berasal dari unsur kosmik, misalnya bintang timur dan galaksi. Agronim adalah tipe toponimi yang membicarakan nama yang berasal dari tumbuhan atau pertanian, misalnya kebun raya dan sawah luhur. Fungsi toponimi menjaga warisan budaya dan sejarah, menjadi identitas lokal dan nasional, membantu pemetaan dan dokumentasi geografis, menjadi sumber data dalam kajian linguistik, antropologi, dan sejarah. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini.